Juga kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Seberapa Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir, kami percaya Tuhan juga dengan anugerah-Mu menyediakan berkat bagi Bapak Ibu yang telah hadir. Kuasailah hamba-Mu, berikan hikmat kekuatan daripada Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya kira-kira tanggal 6 Juni itu Chang Chuan Tao telepon saya. Tolong bawa dong malam-malam itu jam 6 sore tentang tema tentang jujur 100%. Aduh, saya pikir apa maksudnya ya jujur 100%. Apakah di sini jemaat banyak yang tidak jujur 100%? Atau saya ini diuji ya. Ini pendetanya jujur enggak 100%. Saya putar kepala pusing ya saudara untuk berbicara jujur 100% ini. Nah, dengan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, saya diberikan kekuatan untuk menyampaikan sesi ini. Ya, saya mohon Bapak Ibu kalau ada yang kurang nanti boleh saling menambahkan. Saya tadi bilang kalau boleh jangan nanya jawab yang susah-susah. Belas kasihanilah saya ya. Jadi kalau boleh jangan ada pertanyaan yang susah. Baik Bapak Ibu, kita mau melihat dulu apakah definisi jujur itu ya. Jujur, saya lihat dari kamus bahasa Indonesia itu jujur itu berarti lurus hati, tidak berbohong ya. Orang yang lurus hati apa adanya, orang yang tidak berbohong ya. Di dalam hal berkata apa adanya ya. Berhubungan dengan berkata apa adanya, tidak orangnya itu tidak bengkok-bengkok ya, lurus apa adanya, tidak curang. Misalnya di dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kalau ada sebuah game, sebuah aturan yang sudah ditetapkan, kita tidak berlaku curang ya. Mereka itulah orang yang jujur dan disegani. Jujur itu berarti tulus dan ikhlas ya. Bapak Ibu, itulah definisi mengenai jujur. Saya rasa kita tahu juga. Kita walaupun mungkin definisi ini kita tidak pernah tahu, tapi kita tahu jujur itu apa. Nah, saya mau mencoba mengaitkan jujur ini dengan integritas ya. Pak Irawan, kalau integritas, Zhongwen说什么? Iya, ya. Iya. Ya saya mau berguru sama beliau ya. Ya, 我的中文 很少ya. Integritas itu kira-kira ini kira-kira isinya integritas ya. Integritas itu adalah perpaduan secara utuh dari kredibilitas dalam etika, moral, karakter, tingkah laku, kepribadian dan melakukannya dengan teguh hati dan terpadu. Sehingga membuat orang tersebut menjadi orang yang dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya. Saya tidak mau lama-lama nanti banyak ai pikir apa ini. Ini sederhananya. Apa itu integritas? Orang yang berintegritas itu memiliki tindakan, pikiran dan perasaan yang sesama dan sejalan. Contoh. Kalau orang yang berintegritas itu apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya sama. Itu integritas ya. Orang yang berintegritas itu saya ulang, apa yang ada di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan sama. Ya, laoshi ya. Orang yang berintegritas itu sama ketika di depan umum, ketika dia seorang diri di rumah, ketika dia dengan keluarga di rumah itu sama ya. Itu sederhananya integritas ya. Baik dia di gereja, dia di tempat pekerjaan, di rumah, ketika dia seorang diri sama.
Saya suka memperhatikan pramugari, ya. Ketika kita mau jalan, dia selalu, terima kasih Pak, selamat jalan. Saya kalau mau lewat, itu mau turun pesawat, pramugari pasti bilang, terima kasih Pak, selamat jalan. Saya sudah jalan, saya pasti nengok sedikit. Dia itu sesudah kita jalan, mukanya udah berbeda. Mengapa? Karena dia senyum itu tugas, ya, supaya penumpang ini lain kali mau naik lagi pesawat itu tugasnya, terima kasih Pak, selamat jalan. Begitu lewat, mukanya berbeda lagi. Nah, integritas itu sama. Baik kita di tempat kerja, kita di rumah, kita di gereja, kita sama. Kita seringkali mendengar orang berkata, kalau si bapak itu mah di gereja beda. Kalau si bapak itu di gereja ramah, tapi kalau di kantor marah-marah. Kalau si pendeta itu di mimbar baiknya, tapi kalau di rumah dia jadi setan. Ya, nah itu adalah hidup yang tidak sama, ya. Hidup yang tidak jujur, tidak sama. Saya hari ini mau mengajak Bapak Ibu sangat sederhana. Saya kalau bawa materi itu hencientan, ya, sederhana, tidak bisa yang rumit-rumit. Kita mau belajar dari Daud. Kalau coba kita pikir-pikir dulu, mungkin tidak ada orang yang jujur 100%, berintegritas 100%, mungkin enggak? Kita pikir-pikir dulu. Mungkin enggak? Kalau kita bilang tidak mungkin, loh Allah tuntutnya kita sempurna. Ya, betul enggak? Allah menuntut kita sempurna. Tapi kalau kita bilang tidak mau, kita tadi kalau bilang iya, kita juga merasakan sulit ya. Kalau kita mau diminta jujur 100%. Nah, kita mau lihat dari kehidupan Daud. Di dalam kehidupan Daud, ya, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6, suatu kali itu Salomo, anak daripada Daud, dia berkata demikian. Dia berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Jadi Salomo berkata kepada Tuhan bahwa engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Nah, di dalam ayat ini kita menemukan ada kata yang khusus, ya, kita lihat. Yaitu kata, dia berkata, Salomo berkata kepada Tuhan, Daud itu adalah seorang yang setia, benar dan jujur. Wah, hebat. Salomo klaim kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Salomo papa saya itu seorang yang setia, benar dan jujur. Apakah benar Daud seorang yang setia, seorang yang benar dan seorang jujur? Apakah demikian? Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah tergoda. Tidak ada. Nah, kita mau lihat dari Daud, dari kehidupan Daud. Selain dia setia, benar dan jujur, ini Salomo berkata, engkau telah menjamin kepadanya kasih setia. Luar biasa, Liewan Cisang ya. Luar biasa saudara, Salomo itu berkata kepada Tuhan Allah mengenai ayahnya yaitu Daud. Bagaimana engkau telah menjamin kepadanya kasih setia. Luar biasa. Nah, apakah dosa
terbesar daripada Daud. Saya mencatat dosa Daud yang terbesar 2. Yang pertama, dia berzina dengan istri Uria. Suatu pagi dia jalan-jalan di atas soto rumah. Lagi eng-eng botaulo ya, tidak ada pekerjaan. Di sana dia refreshing, dia nengok ke bawah. Si istri Uria itu sedang mandi. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pandangan pertama orang mandi yang tidak berdosa. Ya, si Uria mandi mungkin waktu itu tidak pakai atap. Ya biasa aja. Dia juga bukan sengaja menggoda Raja Daud. Sengaja ada atap-atapnya dibongkar. Saya rasa juga tidak demikian. Mungkin memang kamar mandinya tidak beratap. Ya, tidak ada atap. Nah, Daud waktu melihat istri Uria lagi mandi. Saya rasa kalau pandangan pertama tidak apa-apa. Betul enggak? Tidak apa-apa. Yang ada apa-apanya itu apa? Ketika dia sesudah lihat, dia merenungkan siang dan malam. Itu yang bahaya. Kalau satu kali lihat, ya udah biasa, ya. Tapi kalau sampai dibawa siang dan malam terus direnungkan, maka itu akan menjadi benih dosa. Dan akhirnya Daud berbuat zina dengan Uria, istri Uria. Ini sebuah dosa yang sangat memalukan di tengah-tengah keluarga kerajaan. Yang kedua saudara, Daudlah yang menjadi otak di belakang terbunuhnya Uria. Wah, dia yang menyusun strategi bagaimana supaya Uria nanti terbunuh di medan perang. Lalu dia berkata kepada orang, kan suaminya udah meninggal, saya kan bebas. Ya, lagi pula yang nembak dia bukan saya kok. Matinya di medan perang, saya bersih loh ya. Saya tidak ada apa-apa. Ini dia udah janda. Kalau saya menikah dengan janda, tidak ada dosa. Saudara-saudara sekalian, Daud seorang yang sangat pintar. Seorang yang punya strategi di dalam hidupnya. 2 dosa ini menjadi cacat celanya. Nah, ketika dosa Daud itu tercatat di dalam Alkitab, firman Allah di dalam 2 Samuel berkata, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Coba, perbuatan dosa Daud jahat di mata Tuhan. Saya percaya ya, jemaat di GKI Stadion ini belum pernah sampai naik ke soto rumah, lalu lihat orang mandi. Ya, saya percaya juga di jemaat GKI Stadion ini belum ada orang yang sudah lihat menikahi dia, lalu dengan cara yang tidak benar membunuh suaminya, lalu menikah dengan istri itu. Saya rasa tidak ada. Saudara sekalian, kita bisa melihat dosa Daud itu begitu besar, begitu parah. Sampai dikatakan apa yang dibuat Daud itu jahat di mata Tuhan. Ketika Daud dia berbuat jahat di mata Tuhan, kita bisa melihat bagaimanakah penilaian Tuhan terhadap Daud. Apakah penilaian Tuhan terhadap Daud? Kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita pikir loh, kok begitu ya? Satu dikatakan dia berbuat jahat di mata Tuhan. Tetapi di ayat yang lain dikatakan Daud itu adalah seorang yang berkenan di hatiku, melakukan segala kehendakku. Yang mana sih yang benar? Yang satu dibilang dia berbuat dosa, berbuat jahat di mata Tuhan. Di ayat yang lain dia berkenan di hati Tuhan. Yang mana yang benarnya?
Saudara sekalian, dikatakan berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Permisi bertanya, apakah menikah dengan Uria, istri Uria dengan cara berzina kehendak Tuhan? Apakah membunuh Uria itu kehendak Tuhan? Pasti bukan. Tetapi kenapa firman Allah itu Tuhan Allah memuji Daud, dikatakan berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mungkin kita perlu tip X Alkitab ya. Salah kali. Harusnya dia itu seorang yang tidak berkenan dan tidak melakukan kehendakku. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita salah paham, sebelum kita tip X, kita lihat dulu apa sebabnya ya. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14, di sana dikatakan Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Berulang-ulang dikatakan Tuhan memilih Daud karena Daud itu berkenan di hatinya. Wah, apakah karena berkenan di hatinya Tuhan pilih kasih? Saya ini guru ya di sekolah. Saya harus jujur omong. Guru itu tidak ada yang adil. Ya, ada anak-anak yang kalau kita seneng, dia nyontek saya seperti tidak lihat. Karena apa? Anak ini pinter omong. Apalagi kalau kita mengajar SD, saya ngajar anak-anak kelas 4 SD. Saya kalau pagi datang anak itu salam tangan saya. Pak begini-begini, ada kue bagi. Wah, saya punya hati itu udah terbeli sama dia. Dia kalau salaman dengan saya tidak mau dilepas. Orang lain tidak boleh salaman. Ini bapak guru saya, yang lain tidak boleh. Wah, saya belum duduk dia sudah tarikin kursi. Wah, itu hati saya udah terbeli separuh. Dia kalau nyontek, saya seperti tidak lihat. Tapi kalau ada anak yang saya tidak senang, dia belum nyontek saya udah lihat. Saya kan jujur. Dia belum nyontek, saya udah tahu dia bakal bisa nyontek nih. Sampai dia bilang, kok bapak di samping saya terus? Saya bilang, saya tahu kamu mau nyontek. Kenapa tahu pak? Dari tanda-tandanya saya tahu. Nah, apakah itu manusia? Apakah Tuhan juga begitu? Karena Tuhan senang kepada Daud. Jadi walaupun Daud berzina, walaupun Daud membunuh Uria, Tuhan Allah tidak lihat dan berkata, Daud berkenan di hatiku, Daud berkenan di hatiku. Apakah benar demikian? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mau lihat Daud mengapa terus dikatakan dia seorang yang jujur, seorang yang setia di hadapan Tuhan, seorang yang taat. Kenapa? Ya, di dalam Mazmur 89 ayat 4 sampai 5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya, ada beberapa kata kerja yang saya buat huruf merah. Yaitu telah kuikat. Aku telah bersumpah. Aku hendak menegakkan dan membangun. Ini janji Tuhan kepada Daud, seorang yang berdosa, seorang yang berzina, seorang yang membunuh orang. Mengapa Tuhan itu sampai mengikat perjanjian, bersumpah dan menegakkan perjanjian dengan membangun tahtanya turun-temurun? Mengapa? Saya melihat Daud itu seorang yang luar biasa. Ketika Daud ditegur, dia punya respon reaksi yang baik. Ini kelebihannya Daud. Contohnya apa? Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud menegur dosanya Daud, Daud tidak pura-pura blow on. Mana buktinya? Coba, mana ada buktinya? Kamu cari. Hari ini bukankah banyak pemimpin-pemimpin kita tersangka koruptor, terdakwa, tapi semua bilang, mana buktinya? Tidak ada buktinya. Coba cari buktinya. Tidak ada. Itu semua omong kosong.
Tetapi ketika Nabi Nathan berbicara kepada Daud, Daud berkata, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dia sedih, dia menangis. Bahkan di dalam Mazmur 51, dia menuliskan dosa perjinahannya dan permohonan ampunnya di hadapan Tuhan. Yang dibaca oleh manusia dari zaman ke zaman. Dia tidak takut. Dia berani mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan. Dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini yang hebat ya. Reaksi Daud waktu dia ditegur. Dia tidak beralasan. Bukan saya, itu memang kok si istri Uria sengaja waktu dia mandi di sana, saya di atas, dia ini saya, ayo sini. Tidak ada. Saya itu dia yang suruh-suruh kok. Waktu saya turun dia bilang ayo mari kita tidur main pijit-pijitan. Ayo, saya tidak ada bukti saya yang menggoda dia. Dia yang menggoda saya. Tahu enggak itu Uria memang dia sengaja kasih istrinya ke saya. Bisa dia berkata bermacam-macam. Karena apa? Dia raja. Bahkan dia bisa membunuh Nabi Nathan. Kalau Nabi Nathan macam-macam. Tetapi ketika dia ditegur, dia tidak banyak berbicara. Tidak cari alasan, tidak apa. Saya orang berdosa. Itu kelebihan daripada Daud. Apalagi, saudara sekalian, waktu kita melihat kebaikan, kejujuran, keterus terangan dari Daud, saya mau buat beberapa hal. Pertama, integritas itu bukanlah orang yang kebal terhadap dosa. Bukan. Tidak ada seorang pun kebal terhadap dosa. Tidak ada, termasuk pendeta. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Yang kedua, tidak ada orang yang tidak bisa salah. Tidak ada. Pasti semua orang ada salahnya. Ya. Integritas bukan berarti tidak ada salah. Yang ketiga, integritas bukanlah kedua hal itu, melainkan orang yang memegang prinsip kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Integritas adalah orang yang berusaha untuk memegang prinsip kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Suatu hari ada seorang suami sesudah menikah 10 tahun. Suatu pagi waktu makan pagi dia sangat grogi. Grogi itu apa ya? Tidak tahu mau omong apa, salah tingkah, apa-apa. Istrinya tanya, Pi ada apa Pi? Mau omong, tidak bisa omong. Duduk tidak benar, begini tidak benar, itu tidak benar. Kenapa Pi? Akhirnya dia bilang, Mi, saya sudah berpikir-pikir. Kita bercerai ya Mi. Loh, ada apa? Apa salah saya? Kamu mau bercerai? Si suami ini tidak ada alasan. Mereka tidak kekurangan uang, tidak ada cekcok, tidak ada apa-apa alasannya. Dia waktu ditanya, kenapa, apa alasannya, apa salahku? Dia langsung meninggalkan tempat itu dan berbicara yang lain. Saya sudah mengajukan perceraian di pengadilan. Tinggal nanti kita ke sana untuk tanda tangan. Aduh, istrinya pikir, apa salah saya? Kamu salah tidur kali, salah makan obat, tidak ada apa-apa. Kemarin malam di tempat tidur masih ngobrol baik-baik, pagi ini mau bercerai, ada apa? Istrinya hari itu makan, tidur, ke kantor kerja, semua tidak enak. Dia terus berpikir, apa ya salah saya? Sesudah dia pikir panjang lebar, hari keduanya dia berkata kepada suaminya, Pi,
Saya setuju kita cerai. Tapi ada 2 permintaan. Suaminya sebelum dia omong gampang. Saya sudah atur semua harta saya kau dapat 30%. Rumah apa aset semua 30%. Tenang. Bukan. Saya tidak mau, satu pun saya tidak mau. Saya mau minta 2 hal. Pi, kamu ingat enggak Pi? Waktu hari pernikahan itu, kamu gendong saya dari mobil pengantin masuk sampai ke kamar. Wah, 10 tahun lalu. Ya. Pi, boleh enggak Pi? Saya minta 30 hari aja. Kamu gendong saya dari rumah keluar ke mobil. 30 hari, enggak banyak. Kedua, ini anak lagi mau ulangan umum kenaikan kelas. Jangan dia terganggu. Papi jangan punya ada kata-kata sikap sampai dia tahu kita mau bercerai. Kita pura-pura aja kita baik-baik. Tetap baik-baik. Jangan ada perilaku seolah-olah kita mau bercerai. Biasa aja. Suaminya pikir, begitu gampang. Harta enggak mau. Cuma itu, yes, oke, boleh. Setuju 30 hari. Hari pertama dia gendong istrinya. Istrinya peluk dia erat-erat. Dia berkata, Pi, ingat ya Pi, tidak boleh anak tahu kita mau bercerai. Hari kedua dia lakukan. Hari ketiga anaknya mau ulangan umum, lihat, papa kok tiba-tiba papi mami ini kok jadi romantis ya. Wah, ada apa ini? Anaknya juga kaget. Suatu hari si papi itu terlambat. Gendong si mami. Anak itu bilang, Pipi belum gendong mami. Oh ya lupa. Dia cepat gendong. Dia waktu begitu gendong istrinya dia terharu. Anak saya aja bisa perhatiin. Masa saya tidak bisa peduli? Waktu hari ke-15, ke-16. Dia tidak pernah merasakan tubuh istrinya itu semakin kecil. Istrinya bilang, Pi kenapa ya Pi? Pakaian saya jadi lebih besar semua. Ya, kenapa ya? Dia tidak berasa. Karena pria itu lebih tidak ada perasaan. Ya. Jadi dia tidak berasa. Gendong kayak gendong sapi aja. Pokoknya gendong. Ya, hitung 30 hari pokoknya digendong udah plok. Udah sampai mobil udah tidak ada perasaan. Sampai satu hari anaknya berkata, Pi gendong mami. Waktu anaknya itu omong dia terharu. Dia begitu sadar. Dia gendong istrinya. Dia langsung ingat. Iya ya. Saya rasa kok istri saya itu udah lebih ringan. Ya. Biasanya wanita kalau udah turun mesin 3 kali. Ya. Badannya lebih besar gitu ya. Tapi ini kok lebih kecil. Suatu pagi. Dia cepat-cepat pergi ke toko bunga. Sebelum ke toko bunga. Dia datang ke pacarnya yang akan dia nikahi. Dia berkata, kita tidak jadi nikah loh ya. Kenapa? Pokoknya tidak jadi. Ini orang mau dinikahi tempeleng dia. Wah kamu bohong saya. Dia cepat-cepat pergi ke toko bunga. Beli bunga. Tulis apa? Untuk istriku kekasih. Dia bawa itu bunga pulang sampai ke kamar mau buat surprise. Dia waktu masuk dia melihat. Istrinya tidak bernafas lagi. Dia sangat sedih. Istrinya tulis sebuah kertas. Pi, bagaimanapun saya pergi lebih dulu. Anak tidak tahu
kita mau bercerai. Pi, sebenarnya Mami sakit kanker. Mami berusaha tahan, diam, tidak omong. Papi tidak perhatiin. Mami tambah hari tambah kecil. Saudara, si suami ini terlambat sadar. Waktu dia sadar beli bunga, istrinya sudah meninggal. Apa maksudnya saya melalui cerita ini? Seringkali kita itu terlambat sadar. Seringkali kita kurang peka. Seringkali kita rasa kita itu baik, cukup baik. Kita sangat baik. Kita tidak peka. Sehingga apa? Kita melewati hal-hal, saat-saat yang penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, integritas berarti memegang prinsip kebenaran, kesetiaan, dan kejujuran. Nanti detailnya saya mau ajak kita lihat kesetiaan dan kejujuran. Nah, orang yang berintegritas, orang yang jujur itu adalah apa? Merespon dengan sikap hati yang menyadari dosa dan kesalahannya, selalu berespon. Ada jemaat saya kalau khotbah kan kita kasih contoh. Ada jemaat yang demikian, itu bukan untuk gosip, beri contoh. Dia kalau selesai langsung dia datang. Muse, saya tahu tadi kamu omong siapa. Itu kan si engkau itu, si Taci itu kan kamu maksudnya. Loh, saya omong itu bukan untuk kamu tebak-tebak. Ya, saya tidak bermaksud kalau saya omong di depan itu nyebar gosip. Lalu orang-orang yang dengar bilang, oh itu Muse pasti omong si A, pasti omong si B. Bukan, tapi maksud saya apa? Memberikan contoh. Ya, ada contoh kehidupan orang yang misalnya memberikan persembahan 1M. Bukan bermaksud saya orang saya tahu kok yang persembahan itu siapa? Bukan. Tapi ada jemaat saya yang suka gitu. Kalau saya selesai khotbah, dia salaman, dia tidak bilang, Muse ya khotbahmu enggak. Saya tahu yang tadi kamu khotbah itu. Kamu bilang punya orang siapa kan? Saya tahu. Oh, bukan begitu. Tiap kali saya omong, tapi tiap kali dia pasti turun. Saya tahu kamu omong itu siapa. Sehingga apa? Saya selalu kalau khotbah saya bilang, di sana ada orang begitu, ya, di tempat lain. Supaya apa? Kalau tidak, supaya itu karena firman Tuhan itu untuk dia, ya, untuk jadi waktu Daud dia mendengar, dia ditegur, dia merespon dengan sikap hati yang menyadari dosa dan kesalahannya. Iya ya, saya sadar itu dosa dan kesalahan saya. Kedua, orang yang berintegritas. Terlalu lama omong dia. Tolong berikutnya. Ya. Dengan jujur dan besar hati mengakuinya. Dia jujur, dia besar hati, berani mengakuinya. Itu orang yang berintegritas. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Bertobat, memperbaiki kesalahan, dan tidak mengulanginya lagi. Kenapa Tuhan itu berkenan kepada Daud? Bukan karena Daud tidak ada dosa. Bukan karena Daud jujur 100%, bukan. Tetapi ketika Daud ditegur, dia sadar respon yang baik. Ketika Daud ditegur, dia yang kedua berani dengan jujur besar hati mengaku, Tuhan, aku orang berdosa, celakalah aku. Dan yang ketiga, dia bertobat, dia memperbaiki kelakuannya dan tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu, mungkinkah jujur 100%? Mungkinkah? Tidak mungkin. Tapi ketika kita berpegang kepada kebenaran, kejujuran, kesetiaan. Setiap kali waktu kita dengar khotbah, kita baca firman, kita diingatkan, Tuhan ampuni saya. Tolonglah saya. Terima kasih saya diingatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya diingatkan hal ini. Saya mau bertobat, Tuhan tolong saya. Nah Bapak Ibu,
Bagaimanakah kita integritas di dalam kehidupan keseharian? Ya, di dalam kehidupan kesehariannya itu kita jujur berintegritas itu bagaimana? Satu, di dalam hal penggunaan waktu. Kecil, ya. Small things, hal kecil tapi sangat pengaruh. Apa maksudnya penggunaan waktu? Apakah kita tidur malam hari pada waktunya? Apakah kita istirahat yang cukup, bangun pagi pada waktunya? Jangan sampai kita kurang tidur, kita sakit, kita nyalain Tuhan. Kita bangun selalu telat, pergi ke tempat kerja telat, dikeluarin perusahaan, kita nyalain Tuhan. Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Masa saya dikeluarkan dari pekerjaan? Tuhan itu masa begitu? Apakah waktu kita datang ke gereja, kita bisa datang lebih awal, siapkan waktu untuk beribadah dengan baik? Apakah kita memakai waktu kita untuk membaca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan? Ataukah kita memakai waktu kita untuk tidur, untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak benar? Nah, saudara-saudara sekalian, integritas itu termasuk di dalamnya, di dalam penggunaan waktu kita. Di kantor kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Apakah kita gunakan waktu kita itu untuk bekerja, ataukah lebih banyak kita ngobrol, gosip, kita tidak melakukan tugas kita dengan baik? Penggunaan waktu. Kedua, ini hal-hal yang kecil. Penampilan kita rapi atau berantakan. Ya, penampilan sehari-hari. Kenapa? Kita ini anak-anak Tuhan. Ya, bagaimana penampilan kita? Apakah begitu orang melihat kita, orang rasa, wah, dia mah penampilannya bagus. Aduh, kalau lihat dia seneng. Ada seorang suami, dia itu jemaat saya. Dia keluarkan spring bednya dari kamar, taruh di luar kamarnya, dikunci. Istrinya tidak boleh masuk ke dalam kamar. Wah, ribut. Maka pendeta semu yang senior, yang lebih tua, dia janjian dengan saya. Yuk kita layani orang ini. Kamu bimbing suaminya, saya bimbing istrinya. Jadi saya datang dengan suami, omong. Nanti itu semu dengan istri, omong. Nanti kita ketemu lagi. Semu gimana, istrinya ini gimana. Lalu saya datang ke suaminya. Kok kenapa ya kamu keluarkan tempat tidur dari kamar? Kenapa itu pintu kamar dikunci, istri tidak bisa masuk? Dia bilang, kamu tahu enggak? Istri saya kalau pakai daster 1 minggu enggak ganti. Kamu coba lihat istri saya itu rambutnya kayak apa? Oh gitu. Saya pulanglah. Itu semu juga pulang, kita pertemuan lagi. Semu, kata suaminya itu istrinya enggak pakai dasternya seminggu semu. Rambutnya itu enggak disisir-sisir, enggak apa. Lalu itu semu bilang, habis kamu tahu enggak itu suaminya pakai gigi palsu. Ya, gigi palsu orang dulu itu bukan naik ada kawat-kawatnya. Itu dia seringkali enggak pakai giginya, itu kawatnya gantung-gantung. Kalau cuman dia cium istrinya itu bibirnya terkait. Istrinya jadi sariawan. Jadi istrinya jengkel. Aduh, saudara rasa lucu, tapi ini kisah benar. Oke, semu udah dapat data, saya dapat data, semu keluar. Dia pergi bawa ini istrinya beli daster 6. Bawa dia ke salon bikin rambut. Saya pikir kok kita ke tukang gigi lah kok itu. Tapi dia bilang, saya tidak usah ke tukang gigi, tinggal saya pasang. Loh kok kalau kamu cium istrimu, kau pasang gigimu. Tidak enak kalau pasang giginya. Kayak ada apa ganggu begitu. Kalau enggak itu kawatnya dicabut aja kok. Jangan ada kawatnya. Kalau kamu tetap pakai kawat jangan cium-cium istrimu. Ya enggak bisa. Coba ya.
urus suami istri itu banyak omongan ya. Satu, nanti pertemuan lagi saya sama Semu. Semu gimana? Semu bilang begini, saya bilang dia gini. Kita pulang lagi masing-masing kerja lagi. Saudara 3 bulan tidak beres-beres ya. Ini omong itu. Wah, mereka suami istri ribut, kita yang jadi repot. Nah, saya berkata, istri-istri coba penampilan yang rapi. Selalu harum ya, rambutnya pantas, make up. Jangan juga terlalu menor, nanti kayak Dracula ya. Biasa aja, suami-suami penampilan yang rapi, bersih. Jangan ada istri-istri bilang, saya malu ngaku ini suami saya. Aduh penampilannya enggak sekelas, dia mah kayak tukang beca. Aduh kalau jalan dengan dia saya malu. Kalau orang tanya siapa, itu sopir yang antar saya. Jangan juga kita sepantas ya penampilan, tidak usah mahal. Tapi rapi, bersih, supaya suami kita, istri kita itu bisa menerimanya dengan baik. Di dalam hal apa lagi saudara? Nah, saya mengatakan ini hal-hal kecil, tapi ini juga menyangkut integritas. Misalnya apa? Di dalam penggunaan energi listrik. Ada satu gereja di Bali, tidak pakai pembantu. Jemaat kalau habis duduk kursi, semua kursi lipat kembali. Semua lipat kembali. Mereka kalau makan itu pakai kayak bambu-bambu, rotan, lalu taruh kertas. Jadi udah selesai kertasnya dibuang, yang ada plastik, dibuang itunya taruh ya. Semua matiin lampu, tutup apa, tidak pakai koster di gereja. Matiin AC, matiin apa, keluar ruangan semua. Tutup lampu apa, semua keluar, udah beres. Tidak pakai koster, besok mau datang, siapa duluan datang nyalain AC, nyalain lampu dan sebagainya. Saya sangat setuju. Kita orang yang berintegritas ini di gereja khususnya. Waktu kita datang kita rasa ini tempat tidak perlu listrik begitu banyak. Atau ada tempat yang listriknya nyala, AC nyala. Ada baiknya saya matiin dulu, lampu dimatiin. Saudara mungkin bilang, ini kan juga bukan urusan saya, urusan kita. Itu adalah integritas kita. Karena apa? Kita tahu itu adalah uangnya Tuhan. Saya ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nah, hal yang sederhana. Lalu apa? Di dalam kebersihan dan kerapihan. Ada suami istri itu yang beda. Ada suami yang rapi, ada istri yang jorok. Ada istri yang jorok, ada suami yang istri yang jorok, suami bersih. Suami jorok, istri bersih. Ada orang pokoknya di rumah asal ada tempat datar ditaruh barang. Asal ada tempat datar. Kecuali semua barang diberdiriin. Meja dikasih berdiri, miring juga. Kalau tidak semua yang ada datar, semua di atas piano, di mana yang ada datar pokoknya ada barang. Saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar orang yang berintegritas di dalam hal kebersihan dan kerapihan. Saya seringkali, tapi sekarang saya sudah banyak bertobat ya. Saya dulu, itu istri saya kalau sisir itu banyak rambut jatuh. Saya setiap hari nyapu itu rambut. Nyapu rambut. Udah nyapu lama-lama kesel. Kamu lihat saya nyapu kok tidak sadar. Bu selesai sisir itu diberesin itu rambut. Dia bilang apa? Saya enggak lihat tahu enggak. Memang istri saya pakai soft lens. Dia ada apa itu ada apa namanya. Apa itu kalau lihat bayang apa. Silinder ya, dan dia harus pakai soft lens, dia banyak tidak lihat. Saya bilang, saya kasih kamu usul mau ndak? Kamu lebih baik potong rambutmu pendek, jadi ndak jatuh-jatuh gitu. Wah istri saya bilang, saya nanti lapor ya, pendeta apa? Coba gara-gara nyapu rambut suruh istrinya gundul. Hal kecil saudara. Istri saya itu kalau cuci muka, dia cuci di spatula, airnya keluar sini-sini. Hari pertama saya pakai kaki lap-lap. Hari kedua lap-lap. Ketiga saya bilang, kamu masukin ke dalam. Hal-hal kecil kan?
Kecil kan? Udah masukin ke dalam, jadi jangan piur-piur. Kalau mau di kamar mandi, jangan piur-piur begitu. Dia bilang, saya lihat kamu cerewet sekali. Yang begini udah diperhatikan. Saya bilang, habis saya tidak bisa lihat itu. Air itu cuci muka jatuh-jatuh begitu. Saya udah pel pakai kain pel, masa tiap hari. Saudara, tapi saya pikir-pikir bukan jalan keluar daripada ngomel terus. Udah tutup mulut, sedia itu kain pel di rumah, di kamar. Udah selesai kerja, naik tempat tidur. Tidur dengan damai, tidak banyak ribut. Ada sejahtera, bisa tidur dengan baik. Nah ini hal-hal kecil saudara. Hal-hal yang kecil seringkali suami istri itu miss ya. Orang tua anak ya. Ada anak-anak, ada orang yang terima bongkar, tidak terima pasang. Ya, betul enggak ya? TV dibongkar, apa dibongkar, terima bongkar, tapi enggak pasangnya. Loh, jadi ini setrika gimana? Dah tahu gimana pasangnya. Kipas angin apa dibongkar, terima bongkar, tidak terima pasang. Nah, integritas berarti apa saudara? Kita menjaga kebersihan, kerapihan. Saya seringkali berkata, orang yang dapat suami tipe saya ada rugi. Saya suka bilang ke istri saya, kalau kamu mandi taruh kursi, kamu duduk di bawah. Jadi itu dinding jangan basah. Kenapa? Repot tahu enggak? Nanti disikat ya. Saya kalau udah mandi selesai diberesin itu, pakai itu kain pelap, itu tembok, itu lantai dikeringin. Ya, saya kalau mau mandi saya sikat dulu kamar mandi bersih, baru saya mandi. Istri saya bilang, kalau kamu mandi kok 1 jam 2 jam. Saya tidak bisa mandi kalau kotor. Disikat dulu ujung-ujungnya, pinggir-pinggir. Udah baik saya mandi, selesai saya bersihin pakai kain pel. Istri saya bilang, kamu tunggu saya mandi dulu ya. Jadi kamu tidak kerja 2 kali. Saya mandi dulu baru kamu bersihin. Nah saudara-saudara sekalian, ini suami istri ada beda ya. Ada yang suaminya cerewet. Mungkin tidak ada orang di dunia ini, cuma saya yang begitu cerewet ya. Seringkali saya juga omelin anak saya. Kalau mandi taruh kursi jongkok rendah-rendah. Air turun rendah jadi tembok. Ini tidak basah ya. Kering kayak orang tidak mandi. Ya, jadi temboknya terpelihara. Istri saya bilang, aduh saya lihat kamu begitu menderita. Biarin aja, kamu nikmati ini rumah mau sampai kapan. Kamu pelihara 1 hari juga dibongkar. Wah itu saudara tidak akan selesai. Nah kita juga berintegritas di dalam hal apa? Kebersihan dan kerapihan. Yang kelima saudara, etika kerja. Etika kerja. Waktu kita kerja itu kita jangan bohong jam kerja kita. Kita kerja dengan sungguh-sungguh dengan sebaiknya. Kita kerja yang terbaik, yang paling baik. Ya, saya ini senang masak ya ai. Saya senang masak. Apalagi kalau di gereja dipuji, wah ekor saya berkibar-kibar ya. Wah. Itu ibu-ibu begitu saya kumpul. Dia bilang, Musa masak dong. Mau bener saya masak untuk mereka makan ya. Wah enak Musa. Istri saya bilang, kamu masak aja terus. Tidak usah pelayanan ya. Masak aja terus ya. Masak ya saudara ya. Anak-anak pemuda kalau kumpul. Sini kalian mau retret. Kita pergi retret. Saya masak ayam garam, masak mie di sana ya. Masak untuk mereka. Senang karena apa? Senang itu menjadi pendekatan. Tapi maksud saya Bapak Ibu sekalian, di dalam kita bekerja, di dalam kita etika kerja itu kita harus kerja yang terbaik. Seringkali itu ibu-ibu kalau dikasih makanan, mereka tanya, ini masakan siapa? Kenapa beda? Istri saya bilang, ini pembantu yang masak. Oh beda. Kenapa saudara? Mereka masak itu pembantu saya lihat saya kerja. Tapi sudah kerja tidak bisa sama. Karena apa? Hatinya beda. Dia lihat ikut saya masak. Tapi waktu suruh dia masak dia tidak bisa sama. Pasti beda. Karena apa? Mereka itu hatinya tidak segenap hati. Cepet. Pokoknya jadi. Jadi tapi tidak sama. Nah saya selalu bilang kita etika kerja itu harus lakukan yang terbaik. Kalau masak dagingnya yang benar. Jangan beli ayam tiren. Mati kemarin.
Ya, saya kalau memasak, saya pergi ke pasar sendiri beli daging. Ya, beli daging sendiri, saya pastikan itu daging baik, saya beli. Nah, maksudnya apa? Waktu kita kerja, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, kita persembahkan yang terbaik, sungguh-sungguh dengan hati kita. Apalagi etika hubungan. Kenapa hari ini gampang banyak terjadi hubungan di luar nikah yang tidak baik. Hari ini ada Facebook, ada BlackBerry. Seringkali ketemu teman lama, mulai omong, apa kabar yang? Dulu kita gimana? Dulu mulai punya hubungan yang tidak baik. Saya punya mantan pacar ya. Di dalam grup kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi, di grup itu kumpul. Dia juga ada masuk di dalam grup. Aduh, gimana ini? Teman yang lain sudah secara pribadi kontak saya. Saya pikir saya kontak enggak ya? Kontak enggak ya? Enggak. Bukan takut istri. Bukan. Menghindari hubungan lama kembali. Ya. Kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Jadi jangan kita bilang, gua mau sekarang udah pendeta, itu enggak ada masalah. Kata siapa? Laki-laki tetap sama walaupun pendeta. Setuju? Setuju. Kita tidak boleh bilang, wah ini mah udah pendeta, udah kebal. Enggak ada. Tetap sama orang. Tidak ada. Jadi kita punya hubungan yang benar. Ya, di dalam relasi kita dengan jemaat, antar saudara, antar siapapun. Ada relasi hubungan yang baik, yang benar. Ini etika hubungan. Ya, jangan kita ngaku-ngaku kita saudara, ngaku-ngaku kita kakak adik, kita ngaku-ngaku kita apa. Hati-hati. Saya kalau di gereja lihat anak muda dua-duaan, saya pasti panggil, sini. Kalian ada apa? Dua-duaan? Tidak ada. Tidak boleh lagi dua-duaan. Jauh-jauh. Ada setan. Jangan deket-deket. Kalau tidak ada apa-apa, jangan. Kalau dia bilang, kami sedang pendekatan Pak. Kalian doa baik-baik. Doa gumulkan baik-baik. Kalau hari ini kamu pacaran dengan dia, kau harus pastikan nanti pemberkatan nikah dengan dia. Tidak boleh pacaran dengan dia. Nanti menikahnya dengan orang lain. Ya gimana? Kalau kamu mau jalan dengan dia, pastikan harus kawin dengan dia. Baru boleh. Di gereja saya ada 3 lantai. Seringkali saya kalau malam-malam jadi satpam jalan-jalan. Ada satu aula di lantai 3. Itu tutup pintu gelap. Saya udah lewat. Saya lihat, saya buka pintu gelap. Tapi perasaan tidak enak. Ya, perasaan tidak enak. Saya masuk, ya buka lampu, jalan-jalan. Lihat-lihat. Sampai ke atas mimbar sana belakang. Ada orang 2. Ngapain kalian? Kami sharing Pak. Sharing apa di tempat ini? Gelap-gelap banyak setan, tahu enggak? Tidak boleh di sini, keluar. Mana boleh sharing-sharing di tempat gelap lagi di sini. Ada kolam renang untuk anak TK. Saya juga harus pergi kontrol ke kolam renang. Saya kalau jalan-jalan suka lihat, ada orang lagi. Ngapain kalian di dalam kolam renang? Tidak ada airnya. Kami sedang sharing Pak. Aduh, saya bilang, ngapain lagi sharing di dalam kolam renang? Kalian tahu enggak, ini kolam renang banyak setannya. Jangan kalau dia sharing-sharing di kolam renang. Nah, saudara-saudara sekalian, harus punya etika hubungan. Saya di gereja paling strict, anak-anak paling jengkel. Kalau belum ada apa-apa, jangan boncengan 2 orang. Tidak boleh. Bapak mah terlalu kolot, masa enggak bisa? Jadi saya pulang diantar siapa? Kamu datang dengan siapa? Pulang dengan siapa? Tidak bisa Pak, rumah saya jauh. Kalau kalian mau boncengan berdua, taruh papan di tengah triplex.
Anak perempuan duduk di belakang begitu. Itu laki-laki sengaja ngerem-ngerem. Ya kan? Taruh triplex dulu kalau mau. Wah, anak-anak di gereja banyak yang tidak setuju dengan saya. Bapak mah kampungan, masa begitu aja enggak bisa. Kampung tapi aman. Betul kan? Kampungan tapi aman. Itu namanya integritas. Harus walaupun kampungan tapi kita aman. Nah, saudara sekalian, etika di dalam hubungan. Lalu apa? Etika di dalam berlalu lintas. Kalau tanda kuning, tancap gas. Ya, kagok. Satu kali di sebuah stopan, ada satu orang bawa sepeda motor, nyebrang, polisi tahan dia. Kamu lihat lampu stopan tadi udah merah. Lihat Pak, kenapa kamu terobos? Saya tidak lihat Bapak berdiri di sini. Kita seringkali yang nyetir takut polisi. Kita bukan pikirkan keselamatan. Kalau kita jalan di tol, di Semarang mungkin kurang, tidak ada atau ada. Bahu jalan khusus untuk darurat. Tapi kita selalu pakai bahu jalan supaya lebih cepat. Disuruh antri, kita nyalip. Di depan jalan itu saya tidak tahu di Bandung, di Semarang, di Bandung ada sebelum zebra cross itu ada berapa meter tempat perberhentian motor. Mobil tidak boleh masuk. Tapi saya melihat di Bandung semua mobil parkir di depan. Sampai motor-motor di zebra cross. Tidak ada orang tempat penyeberangan jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, etika berlalu lintas. Itu termasuk di dalam kejujuran, di dalam integritas. Apalagi hak cipta dan barang bajakan. Ya, suatu kali saya beli bensin. Beli bensin, saya beli premium. Di sana ditulis premium itu khusus untuk orang yang tidak mampu. Gimana ditulis? Premium itu diperuntukkan, premium itu adalah bensin bersubsidi. Dikhususkan untuk golongan tidak mampu. Saya berhenti di pom bensin, saya beli premium Pak. Duduk di belakang anak remaja saya. Loh Pak, kenapa pakai premium? Aduh. Saudara mengerti? Hal kecil tapi integritas. Kejujuran kita. Nah, hak cipta barang bajakan. Kita hari ini mungkin AI tidak terlalu pakai itu CD-CD ya. Hari ini kita mau film, mau lagu, mau apa saja ada yang 2.500. Yang asli goceng ya 150.000. Yang kopian 2.500, 5.000 dapat. Pilih yang mana? Ya kita untuk kalangan sendiri kok, bukan untuk diperjualbelikan, enggak apa-apa lah. Kita beli yang goceng aja. Ngapain beli yang pego? Buku-buku untuk para mahasiswa. Aduh, ini kemahalan. Kita fotokopi saja. Kita sudah mengambil hak cipta orang lain. Ya, kita melanggar hak cipta. Kita menggunakan barang bajakan, barang milik orang lain dengan tidak benar. Nah Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal, small things, hal-hal kecil. Tapi berhubungan dengan kejujuran. Hal-hal kecil di tengah-tengah keluarga. Hubungan suami istri, orang tua, anak. Hal-hal yang kecil sederhana. Di dalam pelayanan kita. Saya harap melalui pemaparan ini, melalui apa yang saya bagikan ini, boleh membuat kita, membawa kita menyadari bahwa
Berbicara kejujuran itu bukan hanya sekedar saya tidak bohong. Benar loh, saya tidak bohong. Tidak hanya sekedar itu. Tapi kejujuran berbicara keseluruhan hidup kita. Apa yang ada di dalam hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita sama. Kalau di sini ada anak-anak mahasiswa, ada anak-anak muda. Kita seringkali waktu bermain internet, kita mencari gambar, mau download gambar yang baik. Tapi seringkali ada gambar yang tidak baik juga keluar. Integritas itu berbicara, kejujuran itu berbicara apa? Justru di dalam keadaan demikian, bagaimana kita menjaga kesetiaan kita, kejujuran kita, keberanian kita. Kita berani meminggirkan gambar itu, kita ambil gambar yang kita mau. Kita harus dengan berani, dengan jujur berkata, tidak. Saya ambil yang saya perlukan, yang tidak perlu. Jangan coba kita klik untuk lihat sebentar pun. Oke, sampai di sini dulu. Bapak Ibu mau sharing, jangan pertanyaan lah. Fensiang ya, mau menambahkan, ayo ya. Silakan Ibu Erna. Ya, sharing saja ya. Mau fensiang, 你们有什么要分享 silakan ya. Mau sharing sesuatu, saya pikir tidak usahlah buka kolom apa itu tanya jawab ya. Saya juga nanti tidak bisa menjawabnya, tapi kita sama-sama belajar. Saya juga mau belajar. Silakan Ai ada? Yang分享吗? Ya. Ya, saya mau sharing tentang satu hal ya, yaitu anak saya Reno yang ada di atas ya. Memang sejak kecil kita mengajari dia tentang kejujuran ya. Nah satu kali dia pulang, dia bilang gini, "Mah, tadi di sekolahan saya dipuji gurunya. Ternyata di dalam satu kelas yang dapat 100 itu cuma dia." Tapi dia protes sama gurunya. Dia bilang, "Bu, saya nggak dapat 100 karena saya ada yang salah 1." Nah waktu itu saya spontan mengatakan kepada dia, "Loh kok bodoh, kamu kan dapat 100, gurunya tuh nggak tahu kalau itu salah." Jadi sebetulnya dia udah tahu ada satu yang salah, tapi gurunya tidak lihat itu satu dan diberi angka 100. Sehingga dia berkata, "Bu, saya nggak dapat angka 100 karena saya ada satu salah." Saya dalam hati ingin mengatakan dia, "Loh jangan, kamu jangan ngomong seperti itu. Seharusnya kan itu untung kan, bukan salah dia kan, gurunya nggak tahu." Tapi ketika dia ngomong gitu saya ditegur Tuhan. Akhirnya saya berkata, "Tuhan, saya minta maaf, ternyata kejujuran itu bagi dia itu nilainya jauh lebih tinggi dari nilai." Yes. Nah, itu maksudnya menjadi pelajaran buat saya. Ternyata sampai sekarang pun kalau dia ada soal yang salah dibenerin, dia tetap protes sama gurunya. Dia bilang, "Pak, ini harusnya salah." Jadi dikurangin. Dia rela dikurangi karena dia tahu bahwa kejujuran itu lebih penting daripada nilainya. Nah, itulah yang juga membuat saya sendiri di kantor, saya berusaha untuk menerapkan jujur 100%. Walaupun mungkin misalnya saya melakukan kesalahan, sebelum saya dimarahin saya udah lapor dulu sama kantor, sama atasan saya, "Pak, ini saya salah nih, begini nih, saya minta maaf nih." Jadi akhirnya bos saya nggak ikut marah, karena apa, saya udah ngomong duluan gitu. Terus masalah dengan pajak, berapa kali saya menghadapi orang pajak, karena pajak tuh maunya kita nggak jujur, justru orang pajak tuh maunya kita nggak jujur, supaya dia bisa tarik kita uang gitu. Tapi saya mengatakan bahwa bagi saya seringkali mengatakan, karena saya orang Kristen Pak, saya nggak bisa. Satu kali pernah orang pajak begini, "Bu, kita saudara, nggak usah diperiksa ya, tapi Ibu tahu." Saya bilang, "Saya nggak bisa Pak, karena saya orang Kristen. Dan atasan saya nggak akan pernah kasih saya uang untuk sesuatu yang nggak jelas." Orang itu marah besar. Dia bilang, "Oke, kalau begitu saya akan minta Ibu kasih bukti saya, faktur-faktur yang membuktikan bahwa laporan Ibu itu benar." Saya bilang, "Nggak mungkin Pak, itu bisa 1 kontainer," saya bilang gitu. Karena 1 bulan aja itu faktur udah 5 ribuan faktur. Saya bilang begitu, karena kita sentralisasi, sebetulnya dia nggak punya hak periksa kita. Tapi karena dia jengkel, tidak diinginkan, saya diperlakukan seperti itu. Akhirnya saya berkata, "Saya nggak bisa Pak,
saya akan penuhi Bapak, tapi apakah dengan saya kasih faktur, Bapak bisa tahu laporan penjualan saya sekian. Saya yakin Bapak nggak akan bisa ngitung dengan satu kontainer faktur, saya bilang begitu. Tapi saya mencoba untuk ke atasannya, kebetulan atasannya waktu datang itu sudah ngomong, Bu, saya adalah Sakius. Dulu saya serakah, saya mengambil uang, tapi sekarang saya kena sakit dan saya bertobat. Saya ngomong, Bapak, saya terus terang, saya bilang, Pak, saya orang Kristen, saya nggak mungkin melakukan seperti ini. Dan dia setuju. Akhirnya bawahannya itu ditegur, terus dia marah sama saya. Tapi ketika laporan, akhirnya dia harus nurut sama atasannya, karena atasannya juga sudah orang Kristen yang bertobat. Dia turun, dia ngomong, Bu, oke, ini laporannya. Saya udah lapor ke kantor pusat, saya bilang gini, Bu, ini saya suruh tanda tangan. Coba kamu periksa dulu, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang disembunyiin dan munculnya di kantor pusat. Ketika saya periksa, saya nggak tahu karena waktu laporannya itu segini ya. Saya buka semuanya itu nggak mungkin saya ngerti. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong beri saya keberanian untuk menyatakan kejujuran. Ketika saya buka, ada satu kalimat, saya sudah bilang, Pak maaf, kayaknya saya nggak pernah telat lapor ya Pak. Kenapa di sini ada laporan, saya laporannya terlambat, dia bilang gitu. Oke Bu, saya cerai. Begitu dia tahu dia salah, dia tuh langsung tunduk sama saya, dia bilang, wah Ibu hebat sekali ya. Pak, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan saya yang hebat, saya bilang gitu. Lalu saya kesaksian tentang mengapa saya punya hati yang takut sama Tuhan karena saya punya anak. Nah kebetulan anaknya dia itu sakit asma yang parah. Akhirnya saya tunjukkan dokter yang mengobati anak saya dan luar biasanya dia berbalik 100% jadi baik sekali sama saya. Sampai akhirnya dia mengatakan, Ibu kalau punya persoalan pajak, ngomong sama saya akan saya bantu. Jadi saya ingin memberikan kesaksian, kita kalau jujur, kita nggak akan pernah dipermalukan dan tidak pernah dirugikan oleh Tuhan. Itu aja. Ya, terima kasih. Tuhan memihak kepada orang yang tertindas. Sekalipun kita diperlakukan tidak benar, kita jujur, Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, saya pernah punya murid demikian. Ya, Pak, Bapak salah Pak. Saya ini seharusnya salah kok Bapak benerin. Saya tidak potong nilaimu karena kamu jujur. Ya, karena kejujuranmu kamu salah, harusnya potong nilai. Tapi karena kejujuranmu saya tidak potong nilaimu. Ya, nah saya saudara sekalian sangat senang dengan Ibu Erna ini kesaksian betul. Kalau kita jujur, kita tahu Tuhan pasti memihak kita, pasti. Ya, saya tidak berani masuk ranah pajak Bapak Ibu, ya. Tidak berani masuk ranah pajak. Soalnya pajak ini saya tahu seperti Ibu Erna bilang, pemerintah memaksa kita untuk menipu. Kalau kita jujur malah dipersulit, ya. Jadi saya maaf tidak berani masuk ke ranah yang saya tidak kuasai. Misalnya pajak, tidak berani. Tetapi saya mau seperti yang saya tadi sampaikan kepada kehidupan yang sehari-hari. Ya, bagaimana kita lihat dari Daud orang berdosa tapi dia punya respon yang baik. Dia minta ampun, dia bertobat, Tuhan menerima dia. Kita juga di dalam kehidupan kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Kita melukai Tuhan. Kita pernah berbuat salah yang besar. Tapi waktu kita bertobat datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ada kata terlambat menerima kita kembali. Amin. Ada lagi yang lain? Mau sharing? Mari silakan. Baik, saya sangat bersuka cita dan bersyukur pada malam hari ini di mana kita bisa berkumpul dan bisa bersharing pada malam hari ini. Dan sharing saya pada malam hari ini yaitu ketika saya itu jalan, kan udah kaitan dengan tadi etika lalu lintas. Nah, saya di situ benar-benar nggak ada takut-takutnya lalu lintas. Nah, saya dari sana saya nyebrang. Nah, terus nyebrang ada polisi. Terus kata polisi, Dek, kamu nggak bahasa Jawa ya? Dek, kamu nggak nggak tahu lampu merah ya? Saya nggak ngerti bahasa Jawa. Sebenarnya saya dari Jakarta. Oh Pak, saya nggak ngerti. Makanya
Kata dia bentak saya, "Dek, kenapa kamu nggak ngerti?" Saya nggak bisa Pak, pakai bahasa Indonesia aja. Terus dari situ dia proses saya Pak, begini katanya, kamu nggak lihat tadi lampu merah kan nyala, terus kenapa kamu nyebrang? Oh begini Pak, tadi saya buru-buru, kan ke tokonya itu udah ditutup Pak, terus ada acara di rumah Pak, saya harus buru-buru Pak. Oh kamu melanggar tuh, kamu ikut saya di kantor. Terus saya dibawa di kantor, mana SIM kamu? Maaf Pak, saya belum bawa SIM. Mana juga STNK? Saya belum bawa juga STNK Pak. Aduh, kamu ini gimana? Kamu bawa motor masa nggak ada surat-surat? Aduh maaf Pak, ya udah Pak begini aja. Karena saya salah Pak, motor saya aja ditahan Pak. Ya udah begini aja. Adeknya lain kali jangan itu langsung nyebrang. Karena ada kontainer di depan deh, nanti ketabrak mati kamu kan. Iya, saya minta maaf ya lain kali. Nah, dari situ saya mendapatkan pembelajaran bahwasanya saya dari situ baru saya mengerti bahwasanya kejujuran itu sangat penting. Saya dari situ, waduh, kalau saya nggak jujur nih, kalau langsung aja nyeblong di jalan, waduh, nanti bisa polisi ya nangkep saya. Dari situ saya bisa menyadari bahwasanya ketika kita masih belum jujur, belum menyadari dalam perbuatan kita, maka kita juga akan mendapatkan dari ganjaran dari Tuhan. Artinya ketika kita masih belum mengatakan atau dengan dari membuat dia dengan tulus hati, dengan jujur, maka itu pasti tidak ada mungkin. Itu ya yang menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing 1-2 orang? Ai ada yang分享的吗? Ada lagi? Pak Irawan? Bagi berkat ya. Ya, ada yang mau bagi berkat? Ya. Konteks apa ya Bu ya? Sesuatu hal yang nyeleweng. Ya. 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 Ada yang mau memberi jawaban? Ibu ini bertanya, kalau kita jujur bukan berarti kita harus memberitahu semuanya. Saya mau mencoba menjawab ya, kalau ada yang punya pemikiran yang lain. Begini. Saya pikir waktu kita mau khususnya misalnya saya melihat orang ini, dia ada selingkuh dengan orang ini dan terhadap istrinya misalnya bertanya atau suaminya, saya harus bijaksana. Dalam arti bijaksana gini, bukan berarti kita menutup atau kita melebih-lebihkan atau apa, tapi waktunya tepat tidak kita menyampaikan. Apakah waktu kita sampaikan kepada yang bersangkutan, kita bisa menolong dia untuk menyelesaikan. Atau justru waktu kita menyampaikan, ini akan lebih runyam.
Dan yang ketiga lebih penting, motivasi kita memberitahu. Ya, misalnya saya punya motivasi yang tidak benar nih. Saya menari di atas penderitaanmu. Lu tahu enggak, suamimu tadi dengan perempuan lain. Nah, saya pikir kita yang paling tahu saya memberitahu dengan motivasi apa. Apakah karena saya belas kasihan? Kalau belas kasihan momennya cocok enggak? Sebab ada suami istri yang lagi ribut, ada waktunya kita diam dulu, tunggu mereka baik. Baru kita omong. Lihat kondisi. Yang kedua, di tempat pekerjaan. Seringkali ada orang bilang, ini karyawan baru. Kamu jangan omong semua ke dia, nanti dia lebih pintar, dia naik jabatan, kamu enggak. Ada di perusahaan. Ini karyawan baru, disuruh bos tanya ke saya. Tapi saya jangan beritahu semua rahasia. Kalau saya tahu dia lebih pintar, nanti dia naik. Saya pikir nanti kita coba diskusi ya. Kalau kita anak Tuhan, kita percaya Tuhan yang menyediakan tempat posisi untuk kita. Saya bertanggung jawab memberitahu kalau itu atasan minta saya membimbing orang itu. Saya harus menciptakan dia seperti yang saya ketahui. Kira-kira ada masukan lain? Ibu bisa terima? Atau belum menjawab? Tempat kerja. Ibu Erna mau jawab? Tapi nggak terlalu jelas yang dipersoalkan sih. Maksudnya gimana sih? Misalnya, penjualan 100, kita memang merencanakan melaporkan 50 dengan segala bukti dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Jadi kebetulan misalnya kalau kita pada kedudukan yang harus menghadapi orang itu, dan kita kalau mengungkapkan informasi tertentu itu akan mempunyai dampak. Kita dampaknya bukannya sekedar kita bilang kehilangan pekerjaan ya, tapi lebih jauh lagi. Itu bagaimana cara kita dalam hubungannya dengan bahwa jujur itu tidak harus mengatakan segalanya. Contohnya itu aja, kurang lebih, karena terus terang saya nggak bisa bicara lebih detail lagi. Tapi contohnya seperti misalnya, jadi jujur tidak harus mengatakan, maksud saya gini, tidak mungkin secara terus terang ngomong, Pak saya lapornya 50 loh, penjualan saya 100, kan bukan begitu. Ya kan, bukan begitu kan? Kita enggak dalam kondisi bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya. Maksud saya seperti itu, kurang lebih gambarannya. Kebetulan saya ini posisi di dua perusahaan ya. Satu adalah di kantor dan dua di Yayasan YPK, saya sebagai bendahara. Justru kantor saya bersyukur karena di kantor saya adalah kantor yang open. Kami sudah TBK. Jadi semuanya sudah dilaporkan di kantor pajak apa adanya. Bahkan kantor akan merasa malu kalau suatu kali misalnya ada karyawan yang karena misalnya jam sostek atau pajaknya tidak dilaporkan sampai kena denda. Itu bagi kantor adalah merupakan suatu aib. Jadi kantor punya satu kebanggaan bahwa kami adalah kantor yang terbuka, yang bersih, yang benar. Jadi saya bersyukur saya bekerja di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah di yayasan. Kita tahu bukan karena yayasan mau menipu, bukan karena yayasan mau nilep pajak, tetapi kondisinya adalah waktu itu ditangani oleh orang-orang yang tidak mengerti pajak. Lalu ketika saya masuk, saya menghadapi satu dilema. Di satu sisi kita sebagai orang Kristen, guru-guru Kristen juga pengen bayar pajak. Tapi saya udah ngomong sama yayasan, saya bahkan ada beberapa orang gereja yang mengatakan, "Loh, yayasan kok nggak lapor pajak, gimana sih?" Saya bilang bukan masalah di situ, karena di Indonesia ini susah. Kalau pajaknya kecil, orang pajak akan tutup mata, apalagi ini yayasan sekolah, pasti nggak akan diperiksa. Tapi begitu ini naik tinggi, dia akan mengatakan, "Loh, ini luar biasa nih.
bukan sesuatu hal yang gampang. Nah, pada waktu tahun 2007 ya, kalau tidak salah ya, Bu Liani ya, ada sunset policy. Kita semua yayasan sepakat, oke kita akan masuki. Tapi itu kenyataan antara angka laporan pajak dengan kenyataan itu udah lipat-lipat kali. Kita nggak mungkin lapor jebret dari sekian juta menjadi sekian miliar. Pasti akan menanyakan, lah yang lain ini di mana? Selama ini bayar pajaknya di mana? Jadi kita memang harus punya hikmat, karena itu kita minta konsultan. Kita minta konsultan, kita naik secara bertahap. Kita udah punya planning, tahun sekian kita masukkan sekian, tahun sekian kita masukkan sekian, tahun sekian kita benar. Nah begitu naik, kita dipanggil kantor pajak. Jadi saya Pak Guntur yang menghadapi, semua bilang, kamu aja ya Ci, soalnya kamu, ya memang saya udah experience di kantor pajak. Udah berapa kali disekap, udah berapa kali menghadapi, jadi kalau dengan kantor pajak, mulut senyum, hati siaga satu. Harus doa dengan sungguh-sungguh, supaya kebenaran Tuhan dinyatakan. Nah waktu itu langsung ditanyakan, kenapa bisa dari naik sekian jadi sekian? Saya hanya berkata gini, Pak, saya sharing ya, saya ceritakan masa lalu. Saya bilang tujuan sekolah ini untuk apa? Adalah untuk melayani, saya ceritakan semua, kami adalah volunteer, kami tidak dibayar. Kalau saya komitmen di sini, karena saya seperti ini, ajaib, benar luar biasa. Orang pajak itu bilang, saya orang Kristen. Loh, ternyata dia orang Kristen. Dia itu dulu satu kamar sama Gayus, dia dipindah di sini. Terus saya cerita, terus dia menanyakan, kok bisa bangun, waktu itu bangun di sini nih, kok bisa bangun sekian, dari mana duitnya? Pasti ada yang disembunyiin. Kita ngomong terus terang. Saya bilang, Pak, waktu bangun ini kita pinjam uang jemaat. Saya nggak mungkin dong masukin ke pajak, kok itu uang jemaat. Dan memang kan nggak salah kan, karena apa itu uang jemaat. Tapi setelah kita secara prosedural kita benar, kita pinjam di bank. Akhirnya dia bilang, oke, saya setuju. Dia bisa menerima walaupun tanpa diperiksa. Ini sharing ya, mungkin belum menjawab. Lalu beberapa bulan kemudian orang TU-nya telepon, Bu Erna, ada orang pajak mau ke sini. Wah, ngapain lagi nih? Kan dia taunya di sini Pak, karena ikut Semarang di sini. Yang di Madukoro lain lagi kantor pajaknya. Mau apa? 6 orang Bu. Waduh, ini pasti mau meriksa. Bener nggak laporannya? Gedungnya segini gedenya, muridnya segini banyaknya. Kita udah empot-empotan, saya datang. Saya dari kantor, saya keluar, saya tungguin. 3 mobil. Datang pakai kaos. Kita bingung, kok banyak banget. Bawa bunga lagi. Saya coba bilang, kami mau appreciate sekolah ini ternyata pembayar pajak yang paling benar. Luar biasa. Nah, saya hanya mengatakan mungkin ada bos-bos kita yang sangat takut pajak. Terus terang saat ini saya jujur ngomong pada pengusaha-pengusaha yang disasar kantor pajak bukan kantor gede. Saya udah 5 tahun nggak diperiksa, tapi yang diperiksa adalah WP pribadi. Karena WP pribadi itu pertama nggak ngerti peraturan pajak, jadi gampang digertak. Yang kedua adalah itu sasaran empuk, karena apa? Tidak pernah jujur. Dan berapa apotek yang sudah tutup gara-gara kena pajak miliaran, bukan main-main. Dia bisa tarik, karena kita udah ada sistem online, dia udah bisa tarik. Mungkin Pak Irawan juga pernah ngalami ya, pajak dia bisa tarik. Ini kamu tuh belinya sekian, kamu bisa bikin laporan sekian, dari mana? Dan itu dendanya udah berlipat. Jadi kalau saya menyarankan ya, buat Cik Sansan ya, belajar ngomong sama bosnya. Pak, kita harus mulai benar jujur, kita harus mulai terbuka. Mungkin bertahap, karena apa? Kantor pajak nggak bodoh. Dia udah tahu gaya-gayanya, dia udah tahu. Jadi justru kalau kita sudah benar, sampai dimanapun kita akan berani. Karena apa? Sebetulnya kalau kita udah bayar pajak dengan benar, itu tidak akan besar. Karena apa? Aturan-aturan yang kita mainkan. Tapi kalau kita sampai enggak jujur, ketangkep, kita bisa tutup. Karena apa? Sanksinya tuh berlipat-lipat. Ini sekedar sharing. Karena apa? Saya ngelihat ada apotek yang ketika, waduh nggak bisa udah. Akhirnya mereka tutup, minta dipilotkan. Bahkan ada yang nego sama orangnya. Oke Pak, nggak usah sekian lah, sekian. Tapi pasti kena. Tapi kalau kita jujur, seperti di kantor saya bukan nyombong. Karena kita udah
jalan di jalan yang benar. Saya kalau orang ke pajak pun saya nggak takut. Karena apa? Saya di backup. Saya punya aturan, saya tahu aturannya. Saya tahu di mana kalau orang pajak nanya ini, saya udah tahu ini arahnya mau kemana. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Jadi ini sekedar sharing. Mungkin bisa bosnya tuh pelan-pelan dikasih masukan untuk berarah yang lebih benar. Mas saya tahu ada beberapa yang ada 2 pembukuan, itu yang bikin pot-potan, ya. Itu aja sekedar, ya. Terima kasih, semoga bisa menjawab ya Bu. Memang ini berbicara tentang kejujuran, banyak faktor, ya, banyak hal. Ruang lingkup terlalu besar, ya. Malam hari ini kita mungkin tidak secara fokus berbicara mengenai pajak, mengenai apa, tapi saya mau fokuskan kepada kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Cara kita menggunakan waktu, menggunakan talenta kita, menghemat energi dan lain sebagainya. Nah, saya harap melalui apa yang kita dengar ini, besok lusa kita datang ke gereja, ada air yang ngocor, kita otomatis tutup, ya. Listrik yang nyala, kita usahakan tutup, ya. Kita jangan berkata, ini bukan saya punya. Saya belajar di tempat umum ambil tisu yang terbatas. Saya bisa ambil tisu trut, boleh. Apalagi itu tisu yang agak tebal, yang besar. Di bandara apa, mau ambil 10 juga boleh. Saya usahakan 2 cukup. Ya, cukup. Sebab apa? Dia itu dari pohon kan. Juga ini lingkungan hidup, ya. Penggunaan air. Kalau kita cuci tangan, buka air yang kecil aja. Nggak usah besar, kena di baju juga. Kecil aja, cuci tangan sepantasnya. Sikat gigi, lagi sikat, ini dimatiin. Jangan ini tetap jalan. Ini hal kecil kan? Ini matiin dulu, ya. Matiin, sikat udah bersih, ambil air, beres. Kita tidak buang air banyak, ya. Listrik di rumah enggak pakai, matiin. Di gereja matiin. WC yang tidak dipakai, matiin. Tisu di gereja yang kita bisa irit tidak pakai. Bukan kita mau irit untuk gereja, bukan. Karena kita anak Tuhan. Kita tidak melakukan perselingkuhan. Bukan takut istri. Tapi karena kita anak Tuhan. Kita berlaku jujur di kantor di mana. Bukan karena kita takut orang pajak. Tapi karena kita ini anak Tuhan. Mau menjadi terang dan garam. Amin. Kita tidak lalu lintas, tidak nyerobot. Bukan karena tidak ada polisi. Atau ada polisi. Tapi karena ada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri. Di mana kami boleh belajar bersama-sama. Di dalam hal-hal yang kecil kami belajar jujur. Ketika kami belajar jujur di dalam hal kecil. Kami percaya kami akan dipercayakan perkara yang besar. Firman Tuhan berkata kalau engkau setia di dalam perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Kalau kami jujur di dalam hal kecil, kami akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Tuhan tolonglah supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Walaupun ini tidak mudah, walaupun ini sukar Tuhan. Tetapi ketika kami bersandar kepada anugerah Tuhan, kami melakukannya. Kami akan mengalami kemenangan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami berpisah pulang, mohon berkat penyertaan Tuhan. Supaya kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam anugerah Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sekaligus saya pamit. Besok pagi saya jam 9.45 mau kembali ke Bandung. Sebab saya hari Selasa harus ngajar lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kami kasih aplaus buat Pendeta Philip Andrew. Dan sekalian juga kami bidang pembinaan mewakili majelis dan jemaat GKI Stadion mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Pendeta Philip Andrew yang telah memberikan ceramah yang begitu luar biasa, dan kita bisa semua sharing untuk bagaimana kita bisa jujur 100%. Memang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita akhiri ceramah pada malam hari ini. Terima kasih, saat teduh selesai.